Hey guys, balik lagi di Free Dream Indonesia. Oke, kali ini gue akan ajari kalian gimana caranya untuk membuat tekstur air dengan gaya anime ya. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja ke tutorialnya. Oke, bisa kalian lihat di sini gue udah bikin ya. Jadi gue akan hilangin aja semuanya dan kita mulai dari awal lagi ya. Nah, di awal-awal ya kalian bikin layer di bagian bawah, layer karakter seperti ini ya. Kalian bikin layer baru di bagian bawah, layer karakter. Kemudian kalian pilih warna ya, untuk warna pasir ya, pasir ya, bikin pasirnya dulu kalau mau bikin air pantai. Nah, kalian geser ke warna yang lebih pudar ini ya. Jadi kalian pilih warna di antara oranye dan kuning, dan kemudian geser ke warna yang lebih pudar seperti ini ya. Dan jika udah selesai, kalian tinggal pilih brush aja. Untuk brushnya kita pakai plat pen kasar untuk memblok semuanya karena lebar ya guys ya. Kemudian sesuaikan ukurannya supaya lebih besar, dan kemudian kalian bisa blok aja semuanya seperti ini ya. Nah oke, udah selesai. Dan untuk langkah berikutnya ini cukup rumit, jadi kalian harus benar-benar perhatikan dan usahakan untuk tidak di skip ya. Jadi untuk langkah berikutnya kalian pergi ke bagian yang paling atas seperti ini. Kemudian kalian tambah layernya, tambah layer di bagian atas layer karakter ya, pokoknya di bagian atas layer karakter, nggak usah dipangkas ya, cukup ditambah aja. Kemudian kalian kembali lagi ke bagian bawah dan hilangkan dulu untuk sementara layer bagian pasirnya ya, yang baru saja kalian buat tadi. Kemudian kembali lagi ke atas dan pilih layer seleksi seperti ini. Kemudian kalian tinggal pakai ember cat ya, ember cat seperti ini, dan kalian tinggal seleksi aja bagian backgroundnya atau luar karakternya seperti ini. Jika ada warna biru itu artinya sudah terseleksi. Seleksi semua ya, seperti ini. Ini bertujuan agar yang kita coloring itu atau kita gambar itu yang bagian luar aja ya, yang bagian luar karakternya, dan karakternya nggak akan ikut ke gambar karena kita akan tumpuk dengan warna air. Nah, jika udah selesai seperti ini, kalian bisa ubah ke brush lagi ya, ke kuas lagi seperti ini, dan kemudian sesuaikan ukurannya dan kita seleksi di bagian kakinya. Untuk bagian kaki ini ya, kita seleksi seperti ini untuk bagian yang terkena air ya. Nah, mengikuti bentuk kaki, mengikuti bentuk kakinya ya guys ya. Seperti ini, mengikuti bentuk kakinya ya. Dan jika udah selesai, kalian kembali lagi ke layer yang baru saja kalian buat dan nanti akan terseleksi seperti ini ya. Dan jika udah selesai, kalian aktifkan lagi layer pasirnya seperti ini ya, tapi jangan dipilih ya, diaktifin aja atau diperlihatkan aja. Tetap kalian pakai layer yang baru saja kalian buat tadi yang masih kosong. Kemudian kalian pilih warna hijau seperti ini ya. Warna hijau, warna biru, terserah ya, pokoknya yang menggambarkan warna air lah. Dan kemudian kalian kembali lagi ke layer dan kemudian kalian ubah blend modenya ke gandakan agar warnanya jadi lebih gelap. Dan untuk brushnya atau kuasnya kalian bisa ubah ke airbrush, terserah airbrush yang mana, sama aja ya. Dan untuk ukurannya kalian bisa perbesar, perkecil ya, sesuaikan aja ya, terserah. Yang penting lebar ya guys ya, lebar seperti ini. Dan kalian tinggal gores-gores saja seperti ini. Nah, inilah kenapa tujuannya diseleksi ya guys ya, karena ada bagian dimana akan terkena ya, terkena warnanya. Nah, sebenarnya kalian bisa pakai ini ya guys ya, nggak pakai blend mode juga bisa. Kalian bisa pakai ini opacity ya, jadi opacity-nya kalian turunin gitu. Tapi kalau pakai opacity itu pencampuran warnanya kurang, jadi gradiasi warna airnya akan berkurang gitu ya. Nah, dan kemudian bisa pilih warna yang lebih gelap seperti ini ya, misalkan saja ya. Dan kemudian kalian bisa gores-gores lagi. Nah, cukup sedikit aja, jangan sampai ke sini ya, tapi cukup sedikit aja di sini. Dan kemudian beralih ke warna biru muda ya, biru muda, dan gores lagi. seperti ini, dikit aja, nggak usah banyak-banyak.
dan kemudian masuk ke biru tua dan gores lagi ya, dikit aja yang ini, nggak usah banyak-banyak. Nah, jika udah selesai seperti ini, kalian tambah satu layer lagi. Tambah satu layer lagi, kemudian gunakan blend mode layer seperti ini ya. Terus pakai warna biru, seperti ini ya guys ya. Dan untuk brushnya tetap pakai airbrush, dan kalian tinggal gores-gores saja seperti ini. Ini untuk menambah sedikit cahaya doang ya guys ya, jadi nggak mungkin bisa ke blok semua. Nah, jika kalian ilangin nanti warnanya akan pudar banget. Tapi jika kalian tambah layer ya, yang dimana blend modenya itu memang layer, itu nanti akan sedikit lebih terang. Nah, ini bedanya ya. Jika gua nonaktifkan nanti akan terlihat usang banget dan gelap banget, tapi jika gua nyalain nanti akan lebih terang ya. Nah, jadi ini udah selesai, dan kita tambah satu layer lagi, nggak pakai mode apa-apa ya, jangan pakai blend mode, cukup pakai gini aja, nggak usah dipangkas karena sudah ada seleksinya. Dan kita bisa pakai warna biru seperti ini ya, birunya jangan yang terlalu gelap ya, pakai biru di sekitaran sini aja ya, sekitaran sini aja. Nah, terserah kalian mau pakai biru yang mana ya. Dan kemudian kalian bisa blok sedikit seperti ini guys. Nah, kemudian turunkan opacity-nya ya, biar agak transparan dan nggak menutupi kakinya itu ya. Nah, jika udah selesai seperti ini, sekarang giliran untuk menambah materialnya atau menambah teksturnya guys ya. Nah, untuk menambah teksturnya itu tetap diseleksi ya, jadi jangan diapa-apain seleksinya, tetap diseleksi. Dan kalian bisa impor gambar ya, atau tab gambar ini ya, tab gambar ini kalian bisa lihat ada icon foto ya, di situ ada icon kamera, kalian tinggal tap aja, nanti kalian bisa impor gambar. Nah, untuk impor gambarnya itu adalah gambar tekstur air yang versi anime ya, jadi jangan sembarangan impor gambar ya. Jadi di sini untuk impor gambarnya kalian harus download dulu di Google, dan setelah itu baru kalian import ke sini ya. Jadi sekarang kita download dulu aja di Google untuk tekstur airnya. Sekarang gue udah ada di Chrome, dan sekarang kita cari aja teksturnya ya. Di sini kalian ketikkan anime water texture seperti ini ya. Kalian bisa lihat seperti ini, dan setelah itu kalian bisa share aja atau cari aja dan pilih gambar. Nah, di sini kalian bisa scroll ke bawah dan gunakan yang ini guys ya, yang warnanya seperti ini, yang gambarnya seperti ini ya. Kalian bisa pause atau kalian bisa lihat sendiri ya, seperti ini. Dan setelah itu kalian bisa langsung download aja gambarnya ya. Karena di sini gua udah pernah download, jadi gua nggak perlu download lagi ya, nanti filenya jadi ganda. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Ibis Paint X. Oke, sekarang kita tambah materialnya. Untuk tambah materialnya, kalian pastikan layer yang kalian pilih itu adalah layer yang paling atas seperti ini ya, tapi bukan layer seleksi ini, tapi layer yang atas. Kemudian kalian bisa tap icon kamera itu untuk import gambar, dan setelah itu kalian bisa pakai gambar yang baru aja kalian download tadi. Kalian bisa cari sendiri di mana lokasi file downloadnya ya, seperti ini. Dan kemudian kalian tinggal aktifkan tombol ulangi itu ya, yang ini. Nah, yang gua kotakin ini ya. Nah, setelah itu kalian bisa perkecil sedikit. Nah, seperti ini ya. Oke, cari posisi yang pas ya. Kalau diulangi itu artinya kita membuat posisinya ini berulang terus ya guys ya, jadi fotonya itu berulang terus gitu. Ini cocok banget kalau digunakan untuk materialnya. Nah, oke, langsung saja kalian centang ya jika udah selesai. Jika dirasa udah pas, centang aja. Kemudian jika ada pop up seperti ini, kalian bisa langsung batal aja, nggak usah dipikirin ya. Dan setelah itu kalian masuk ke menu filter ya, yang ini. Nah, jika udah seperti ini, kalian di filter kalian pilih yang warna seperti ini ya, warna. Kemudian geser ke kiri dan cari yang grayscale seperti ini ya, yang seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Jika udah selesai, kalian bisa langsung centang aja. Nah,
setelah itu kalian masuk ke menu warna lagi ya. Ke menu layer lagi, kemudian kalian ubah blend modenya ke menambah lagi hamparan ya. Kalau menambah kan untuk membuat cahaya. Nah, kalian tap yang hamparan ini ya, tepatnya ada di area kontras seperti ini. Nah, tujuannya apa? Untuk kenapa kok harus download gitu di Google, kenapa nggak langsung di material tools ini ya? Karena di material tools nggak ada guys ya, jadi kalian harus download di Google. Nah, ini gua masih pakai versi 8 ya, versi 8, jadi nggak ada ya. Entah nanti versi 9 katanya mau rilis, entah udah rilis atau belum, gua nggak tahu, gua belum cek. Tapi kalau udah rilis mungkin ada atau mungkin nggak ada ya, nggak tahu. Tapi di sini nggak ada ya, versi 8 ini nggak ada untuk tekstur airnya, jadi kalian harus bikin sendiri, kalian harus cari sendiri di Google gitu ya. Nah, kenapa kok harus pakai foto yang ini ya, yang biru tadi ya, kenapa kok nggak yang lainnya? Gue udah coba yang lainnya ya guys ya, tapi yang lainnya itu hasilnya jelek guys, bagusan yang ini. Kalau yang lainnya itu ada garisnya gitu, jadi kelihatan banget kotaknya. Kalau yang ini di scale itu nyambung gitu, antara yang lainnya itu nyambung ya. Nah, oke, ini udah selesai dan sekarang kita tambah ombak ya, kita bikin ombaknya. Kalian tambah layer, dan kemudian untuk yang layer seleksi ini kalian boleh nonaktifkan ya. Jadi tap icon yang gua tandain ini ya, ini kalian tinggal tap aja, nanti seleksinya akan hilang. Dan kalian pilih layer yang baru saja kalian buat tadi, dan di sini kalian bisa langsung pilih aja ya, pilih warna yang putih-putih ini kalian bisa seleksi. Kita ubah dulu ke flat tip pen kasar. Untuk brushnya kalian bisa pakai flat tip pen kasar ini karena lebih luas, dan kalian bisa pilih seperti ini ya, atau kalian bisa langsung pilih warna aja ya, warna biru misalkan atau warna yang lain, terserah ya. Dan setelah itu kita gambar seperti ini guys. Sesuaikan ukurannya ya, ukuran dari ini, dari brushnya. Nah, untuk bentuk ini ombaknya itu terserah ya guys ya. Oke, dan kasih variasi juga ya guys ya, seperti ini. Supaya kelihatan lebih bagus saja gitu ya. Nah, jika udah selesai kita langsung ubah ke hapus, dan untuk penghapusnya juga pakai flat tip pen kasar seperti ini. Dan setelah itu kalian sesuaikan ukurannya dan kalian hapus sebagian aja. Seperti ini ya, misalkan saja contohnya seperti ini ya, kalian bisa atur sesuai selera kalian ya. Nah, jika udah selesai seperti ini, sekarang kita tambah layer satu lagi ya untuk busa ombaknya. Jadi kita bikin busa di ombaknya itu ya. Nah, kalian masuk ke warna putih ya, pilih warna putih. Kemudian untuk brushnya kalian bisa pakai brush dedaunan yang khusus untuk awan ya. Ini custom brush awan, gue udah bikin sendiri.
Nah kalau kalian pengen bisa bikin custom brush kayak gini, itu udah bikin video tutorialnya di YouTube ya. Jadi kalian bisa kasih kata kunci tutorial untuk membuat custom brush awan di Ibis Pen X atau custom brush awan di Ibis Pen X. Kalian bisa ketik itu, nanti akan muncul ya. Atau kalian bisa download aja di DeviantArt ya, di link yang ada di deskripsi itu ada link DeviantArt yang itu punya gua, dan kalian bisa langsung download kode QR-nya ya. Jadi kalian bisa cari aja sendiri di akun gua itu, kalian bisa langsung import aja di Ibis Pen X seperti ini. Nah jadi langsung saja kita bikin ya, mulai dari sini ya, kalian tinggal di bagian pinggir-pinggirnya aja gitu ya, sambil diubah untuk ukuran brushnya juga diubah dikit gitu ya. Nah seperti ini ya. Yang ini juga sama, yang ini juga ya guys ya. Nah jika udah selesai, yang bagian tengah juga dikasih ya guys ya, tapi dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Nah oke, seperti ini ya. Ini udah kelihatan agak sedikit lebih bagus. Oke, sekarang kita fokus ke bagian kakinya. Di bagian kaki ini kalian pakai warna putih ya, masih sama, terus pakai dipen kasar untuk membuat gelombangnya. Dan sekarang kita gambar langsung aja. Di sini kalian bisa tentukan ukurannya dulu, dan kalian bisa lihat. Nah seperti ini ya. Jadi kalian bisa gambar aja ya, sesuai lekukan kakinya ya. Seperti ini. Setelah itu bikin gelombangnya yang kecil-kecil. Nah seperti ini ya. Nah jika udah selesai, kita bikin gelombang yang bagian sini, bagian depan karakter maksudnya ya. Jadi kalian bisa bikin seperti ini ya. Yang namanya gelombang pastinya bergelombang gitu ya. Oke seperti ini. Nah, bikin yang panjang ya guys ya, biar kelihatan gitu. Oke seperti ini. Nah semakin mengecil ya, ke arah sana semakin mengecil, dan kemudian bikin menyilang ya, menyilang seperti ini. Kalau bisa bikinnya yang abstrak gitu ya guys ya. Nah guys seperti ini ya. Setelah itu bikin gelombang yang kecil-kecilnya lagi. Nah seperti ini. Dan ya udah jadi guys ya. Ini udah jadi. Nah seperti ini ya. Inilah kenapa gua kasih karakter ya. Kalau gua nggak kasih karakter, nanti kalian akan kesulitan kalau menggambar ada karakternya gitu ya. Nah kalau cuman menggambar sekitar ombak sama lautannya doang sih gampang ya. Tapi kalau ada karakternya kayak gini, itu naik level guys. Jadi agak susah untuk bikinnya. Nah caranya jadi kayak gini, kalian bisa praktekin aja ya. Nah untuk awal-awal kalian bisa belajar tanpa ada karakternya ya. Nanti kalian bisa kasih karakter sendiri. Untuk karakter juga nggak perlu download ya. Kalian nggak perlu gambar ya. Cukup download aja yang PNG gitu, di Google juga bisa ya, buat latihan doang gitu. Kalau kalian pengen original ya kalian bisa gambar sendiri gitu. Nah jadi di sini gue akan jelasin sekali lagi caranya kayak gimana ya. Jadi pertama tadi kalian bikin pasirnya dulu, terus taruh di bagian bawah karakter ya, karena pasirnya itu diinjak sama karakternya. Kemudian di bagian atas itu kalian tambah layer untuk membuat air lautnya ya, air laut tepatnya ada di atas. Di sini pakai 3 layer ya, gandakan, kemudian layer, kemudian normal ya. Itu untuk blend modenya. Untuk yang gandakan ini agar airnya itu masih mempertahankan warna aslinya namun lebih gelap, dan bisa digunakan untuk mengefek ini juga guys ya, untuk mengefek pasirnya ini ya. Dan kemudian untuk
ini untuk bagian layer ini yang efek blend modenya layer itu untuk mengefek agar terlihat ada sedikit cahaya gitu ya, jadi nggak terlalu gelap gitu. Nah kalian juga bisa pakai ini apa namanya, nggak pakai gandakan tapi kalian turunkan opacity-nya ya. Tapi jika kalian turunkan opacity-nya itu nanti warnanya akan hilang guys ya, jadi terlihat sangat pudar sekali gitu ya. Ya jadi kalian bisa pakai gandakan sekaligus untuk mengefek kakinya ini ya. Kemudian kalian bisa pakai layer normal. Layer normal ini kalian turunkan opacity-nya ya, karena ini hanya untuk tambahan warna aja. Kalian nggak kasih juga nggak apa-apa, ini supaya bisa lebih biru aja gitu. Kemudian untuk pengefekan materialnya atau teksturnya kalian bisa pakai hambaran, dan kalian bisa download di Google ya, seperti yang gue bilang tadi, karena di material tools ini itu nggak ada untuk material airnya ya. Kalaupun ada itu material air yang tetesan air gitu, gue lihatnya kayak gitu. Kalau yang versi 9 nggak tahu ya guys ya, gue masih di versi 8 ini. Kemudian kalian gambar ombaknya, ada dua di sini ya. Pertama bentuk ombak, yang kedua adalah busa ombaknya. Kalian bisa langsung gambar busa ombaknya aja ya, bisa langsung gitu, tapi hasilnya itu ntar kurang variasi aja gitu ya. Jadi makanya gue kasih gambar ombak dulu gitu ya. Ya kalian nggak ikuti cara gue yang satu ini juga nggak apa-apa ya, kalian bisa langsung ke ombak aja, ke busa dari ombaknya gitu ya. Nah oke, jadi itu tadi ya guys ya caranya untuk menggambar tekstur pada air laut dengan gaya anime ya. Nah jadi bagaimana menurut kalian, apakah bermanfaat atau tidak, itu terserah kalian ya. Sebenarnya ada banyak ya tutorial tentang menggambar ombak ataupun menggambar ini air laut gitu versi anime ya, ada banyak, dan di YouTube juga banyak kreator yang bikin. Nah tapi di sini kalau kalian mau ikuti cara gua ya silahkan ikuti aja gitu ya. Kalau misalnya saja tutorial orang lainnya lebih bagus ya kalian ikuti aja tutorial yang itu ya, yang milik orang lain gitu. Oke, cukup sekian video kali ini, dan jika kalian suka dengan videonya silahkan like aja. Jika kalian suka dengan channelnya silahkan subscribe aja jika kalian mau, dan kunjungi semua akun sosial media gua jika kalian pengen lihat karya-karya gua yang lain. Dan juga jika pengen download gambar gua, linknya ada di deskripsi, itu di DeviantArt ya, kalian bisa download aja ya. Ya nggak semua yang gua upload di DeviantArt, tapi setidaknya lumayan lah ya untuk referensi atau untuk kalian latihan gitu. Nah oke guys, cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.